Pacu nunggu lagi, dipacu nunggu lagi, sampai dia kecapean isoman. Iya. Saya ngadepin warga di belakang aja tuh, ada coupling. Hai, kembali lagi di JV Pots. Oke, bintang tamunya, bintang tamunya, ini bintang tamu yang benar-benar sulit jadwalnya, bro. Oke, udah ada kenal belum? Yang di belakang layar. Ini bintang tamu dari jadwal susah, bro. Dari harga sih, kita belum nemuin harga. Dari tim JV Pots belum nemuin harga yang pas. Amplopnya tolong. Silakan perkenalan diri. Perkenalan ya. Saya ini Perkenalan dulu. Ada anak buahnya ini ya, Empo Eli Sugigi di belakang. Saya itu sebenarnya orangnya pemalu kalau sudah kenalin diri. Pemalu saya tuh dan serius orangnya. Pemalu-maluin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat penonton? Udah kayak lenang ya. Ya, nama saya Yudo. Cuma anak-anak saya dan istri saya manggil saya Abah. Dan semua warga Jayana akhirnya manggil saya Abah. Nggak tahu, udah pada tahu nama aslinya atau Ntar dulu. Umur berapa emang ya? Umur tuh 3 tahun di bawah Pak Rais kebetulan. Jadi kalau itu bintang tamu keren loh. sebelumnya ya, Di podcast kita pertama Iya. itu bintang tamu Sebelumnya, iya, keren. senior saya. Pokoknya pecah lah itu pokoknya. Lu belum like. Oke, lanjut Mbak. Kenapa dipanggil Abah? Lanjut. Ya, kenapa dipanggil Abah itu karena itu panggilan yang umum di daerah, kalau di Jawa itu di Sunda gitu ya. Tapi kalau kebetulan kita sebelum pindah ke Depok juga sempat tinggal di beberapa pulau lainnya, sempat di Sulawesi dan Kalimantan. Jadi di Kalimantan itu nama ayah itu Abah umumnya gitu ya. Ya kalau kenal ada Abah Guru Sekumpul sebagai ulama di sana, ya saya bukan seperti beliau, cuma namanya Abah juga. Dipanggilnya secara umum. Abah Murad. Abah Baron tuh juga dulu gitarisnya Gigi ya. Oke, sedikit cerita. Abah masuk ke sini itu di tahun 2000 berapa? 19 ya. Itu Agustus nih kita mau Agustus ya. ulang tahun, Pak. Ulang tahun kedatangan. Ada ya? Ada. Nanti kita rayain, Mbak. Iya. Tinggal nunggu aja yang punya soundnya hilang mulu. Tolong yang punya sound. Bah. Ya. Ngapain sih, Bah? Masuk ke sini? Dari Kalimantan pindah ke Jaya. Dari Kalimantan pindah ke Jayana. Ya, sebelumnya sih memang Kayak Tom Sancong. kita perjalanan ya. Ya sebelumnya sih sebenarnya memang tinggalnya di Cilangkap dulu ya. Jadi sebelum ke daerah itu rumah saya itu di Banjaran Pucung sana di Mutiara Cimanggis. Nah kebetulan keliling Indonesia dulu sebentar, utamanya Indonesia Timur. Kemudian balik ke sini lagi, ke Depok lagi di 2018. Langsung tuh ya. Agustus lah ya. Tuh. Nah kemudian tinggal di Griat Laga Permai. Nah kebetulan Umi mencari suasana yang lebih rimbun. Akhirnya Saking rimbunnya ya. Dulu rimbun berada di lembah. Ada di lembah. di lembah dulu tuh rimbun, kayak Taman Manjava tuh dulu masih rimbun banget ya, banyak taman pisang itu ya, ada kebun Pisang goib. pisang goib. Ada nanti pembabat pacunya. Iya. Dipacu nunggu lagi. Dipacu nunggu lagi. Sampai dia kecapean isoman. Ngeri sekali ya. Ada. Nanti fotonya tampilin ya. Oke. Jadi kebun pisang bertuah. Jadi, Bah, sebelum datangnya Abah, kita
nggak ada yang namanya hobi, Bang. Jadi kita bicara hobi nih ya. Yang benar. Kita bicara hobi. Nggak Hobi kita cuma percaya. ngopi. Nah, Bapak kita hobinya lihat apa, kan, Pak? Bapak hobinya apa? Hah? Hobi Bapak apa? WA. Gini, Bang. Sebelum Jaya datang Abah, kita belum ada yang namanya main sepeda gitu, Bang. Nah, kita sekarang bicara hobi nih, Bah. Kok kita lihat pas Abah datang sini main sepedahan mulu nih, Bah. Nah, Kenapa gitu? Itu kenapa, Bah? Jadi cerita awal itu, kalau sepeda itu sebenarnya adalah transportasi umum yang biasa. Hilang. Iya, itu Saking belum hilang. ya. Jadi mungkin dari dulu sih memang sekolah itu naik sepeda gitu ya. Kalau dulu SD sepedahan, SMP juga di Bogor di Kebon Raya juga sepedahan dari Kedung Halang. SMA juga kebetulan SMA-nya tuh di dekat terminal tuh, dekat terminal, bener terminal Bogor ya. Tetangga sekolahnya senior saya Para Ais lagi. Nah, itu saya sepedahan juga dari Tanah Baru Bogor. Jadi udah biasa sepedahan. Kalau di Jayana itu sepedahan kenapa? Karena sebelumnya memang sepeda itu juga dipakai buat berangkat kerja ke pabrik. Jangan lupa gelasnya udah kita rilis deh. JV Pots yang mau pesan silakan hubungi kapling berapa Om? 39 Bapak Fajar. Oke? Pakai kumis nggak? Kayak kumis nggak? Kumis. Mau kerja nggak pakai kumis? Singkat cerita. begitu. Abah ini sempat jadi paguyuban, ketua paguyuban Jayana Vale yang viral. Kenapa tuh? Aku yang dikorbankan. Korbankan. Bah, sedikit kita cerita, Bah. Kenapa mau jadi ketua paguyuban? Siapa bilang mau? Nggak mau. Padahal Para Ais mau loh, Bah. Iya. Kampanye 2022. Ya nggak tahu kan dong. Nggak suara. Ya kalau dibilang siapa mau ya nggak mau sebenarnya ya kalau. Dulu gimana sih, Bang? Alur Abah baru datang, tahu-tahu kok jadi ketua paguyuban. Ya, memang ini Aneh juga belum kenal Abah loh dulu, Iya, serius, iya. belum kenal Abah. Abah tadi nggak sih? terlalu. Aneh kenal Abah cuman taunya anak-anak Abah aja sering sepedahan. Abahnya yang mana nggak tahu. Memang di Jayana ini popularitas dan elektabilitas saya itu dulu memang masih rendah sebenarnya. Elektabilitas rendah tapi badan melar. lebar. Ya yang jelas sih dulu memang ketika datang ke sini sudah ada wadahnya, wadah untuk mengakomodir ide-ide warga itu sudah ada sebelumnya. Ya seiring waktu berjalan mungkin perkembangan juga terjadi, situasi berubah. Saat itu juga COVID baru masuk ke Indonesia gitu ya. Belum ya? Belum. Oh belum. COVID itu belum ada. 2019 COVID belum ada. Ya. 2020 awal ya kalau nggak salah. Maret. Iya. Ya pokoknya semenjak Abah pas Abah paguyuban belum ada COVID. Iya betul. Yang adanya apa? Maling. Iya, paling. Oke, lanjut. Pasti banyak yang bertanya, Abah kenapa jadi ketua paguyuban? Ya kan? Kita minta tahu dulu ceritanya Abah, alurnya dulu gimana sehingga Abah bisa jadi ketua paguyuban, ketua dari orang-orang manusia di belakang layar. Nggak bener. Yang Abah pimpin itu bukan anak-anak muda juga, Bah. Iya. Salah satunya kan tahu sendiri angkatan kalau sekolah dulu nih ada Risma tuh ada di sini, Bah. Ada lima angkatan saya Pak. Ada Iya. di atasnya lagi. Tiga Bluri. Wah, siapa ya? Nggak etis kita ngomongin itu Para Ais tuh nggak etis. Makanya boleh kan disebut kita namanya. nggak bicara umur, Bah. Iya. Kita bicara angkatan aja, Bah. Betul. Berarti kita bicara angkatan kaset lagunya siapa? Nika Ardila lewat. Yana Julio. Jangan sebut nama. Jangan sebut nama, nggak etis kita nyebut sama Para Ais. Jadi Dores. Oke, Bah. Lanjut, Bah. Kita dengar cerita Abah kenapa bisa jadi ketua paguyuban. Mantan ketua paguyuban. Mantan ya. Mantan sampai habis ya. Jadi ini pertanyaannya esai semua, nggak ada yang pilihan ganda ini.
Ya, yang jelas sih jadi ketua paguyuban tentunya eh, nggak ada yang mau pastinya ya, karena kita mendapatkan amanah untuk melit teman-teman semua untuk membuat semuanya lebih bagus. Gue bingung nih di mana. Ini di Jayana Pak, emang kalau Begini, rumahnya Jayaners, begini sendiri. beginilah kita belum punya studio. Kadang suara jangkrik lewat, kadang suara Vespa lewat. Oke, kita lanjut yang tadi. Tepuk tangan dulu dong. Nih jarang-jarang nih kedatangan Abah, ya nggak? Siapa di sini yang mengharapkan Abah datang? Nggak ada nggak? Nggak ada. Oh, kan kita yang datang. Serius loh, dia susah, paling susah. Nyocokin harganya bingung. Oke, lanjut. Mumpung ada Abah, kita pasti tahu cerita dia jadi ketua paguyuban. Oke, Bah. Gimana, Bah? Jadi ketua Apanya? paguyuban. Nggak enak Pak. Pakai garam ya. Kayak mecin ya. Bah, ceritain, Bah. Ini Ya. buat teman-teman yang kayak di belakang layar tuh, Bah. Iya benar. Ya belum tahu nih. Anak muda calon penerus bangsa ya. Iya, betul, Kalau betul. Kita mah Benar. bagian Apa ya? membimbing, membimbing. Ya, Bah, lanjut. Ceritain dong, Bah. Abah dulu kenapa sih tahu-tahu jadi ketua paguyuban? Itu dia nggak bener ya. Tapi semua bener ya nggak? Banyak kan Kak, yang bener sama Abah ya nggak? Tepuk tangan dulu. Ya yang jelas tuh di Jayana dulu memang sudah ada wadahnya untuk perkumpulan gitu ya, untuk mengakomodir ide-ide dan lain sebagainya. Kalau Abah sih saya sebenarnya cuma melanjutkan saja etape selanjutnya Tuh. untuk membuat lingkungan kita, rumah kita bersama yang nantinya juga dihuni oleh anak-anak kita besar suatu saat nanti jadi lingkungan yang lebih baik, lebih aman, karena kita tahu rumah kita ini kan di vale ya, di vale tentunya banyak resiko-resiko yang harus kita antisipasi dan harus kita persiapkan bareng-bareng. Nah, disitulah mungkin pentingnya kita mengakomodir semua ide warga untuk kebaikan kita secara umum, kebaikan bersama. Tangan dulu. Panjang ya, Taruh Bah. ini udah kayak kampanye. Yang belakang layar ngerti nggak? Pertamanya ABC kuadrat. Iya. Ada yang taunya bilangan biner 01 doang ya. Oke, Bah. Waktu Abah jadi ketua paguyuban, paling susah ngadepin apa sih, Bah? Waktu itu, Bah. Salah satunya sih ngadepin yang udah tua-tua jelas, Iya, Bah. Sebenarnya sih susah semua. Susah semua, tapi ini learning juga lah buat kita semua ya. Ketika ada permasalahan yang datang kepada diri kita, tentunya sudah ada solusinya, karena permasalahan itu kan datang ke manusia sudah Allah takar gitu ya, pasti kita bisa menyelesaikannya ya. Yang dibutuhkan oleh kita semua nih Jayana tuh yang jelas kita harus punya narasi Jayana tuh mau gimana gitu ya, lingkungan kita ini harus seperti apa dengan berbagai resiko yang bisa timbul, dengan keadaan realita kita nih, realisasi Jayana ini berbanding dengan brosurnya developer mungkin gitu ya. Ya itu, jadi kita mesti punya objektif, mesti punya narasi besar Jayana itu mau kemana. Yang kedua itu juga paling penting, kita mesti punya orang-orang ya, jadi mesti punya masa warga semua yang memiliki apa ya, dukungan untuk narasi yang sama. Jadi bukan dukungan terhadap leadernya, bukan dukungan terhadap ketua paguyubannya, tapi dukungan terhadap narasinya. Nah yang ketiga sih, kalau leadership itu cuman bumbu aja ya,
ibarat kata kalau kelas itu mesti ada ketua kelasnya gitu ya. Pelayan ya. Nah, mesti ada pelayannya. Biar nanti kalau misalkan sekelas pada kabur, nah ada yang dimarahin sama gurunya. Gitu ya. Dijewer. Aduh. Di kelas kabur. Ya dijewer Pak kalau di sini Pak. Minimal dijewer Genesis lah. Kalau dulu Pak Rais kabur main PS dia ke rental. Gimbot dulu nih, gimbot. Bah, waktu Abah jadi ketua paguyuban sampai sekarang Abah udah enggak di paguyuban. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi enggak loh, Bah, ekspektasi warga tuh kepada Abah emang ininya alurnya adalah orang tua kita bahwa di Jayana Pale. Ya enggak? Saking orang tuanya bahwa adalah orang tuanya Adifa adalah orang tuanya Abah juga. Para warga, ibu bapak sekalian. Ya saya sih sebenarnya kalau punya anak itu milih-milih yang jelas itu. Udah deh itu aja Pak. Iya. Ntar kalau nyangkut-nyangkut ke yang lain nggak enak sama Enggak, yang muda. khawatirnya gini Pak. Semua warga menyebut adalah Abah. Ketika Oh, iya. kita Idul Fitri, amplop itu semua minta ke Abah. Aku takut Umi itu bingung, anaknya banyak gitu loh, Bah. Ya itu ngambil budget uang cash saya. Bah, lanjut. Dari Abah jadi ketua paguyuban nih. Itu kan tentunya kita tahu ya, banyak poin-poin yang udah Abah bikin buat Jayana. Yang sampai sekarang Abah nyesel itu belum ada, itu apa? Dan kira-kira menurut Abah sekarang dilakuin bisa bakalan, ini bakalan bisa jadi. Itu kira-kira apa, Bah? Karena kan kita gini, Bah. Kita di rumah ini adalah rumah kita bersama. Tentunya ada Abah punya harapan yang pengen Abah lakuin nih buat nanti anak-anak kita. Itu kira-kira ada sih, Bah? Kayak gitu, Oke. Bah. Ya mungkin yang dulu dilakukan gitu ya untuk membuat narasi besar bagaimana Jayana seharusnya itu, yang pertama adalah kita menyamakan kondisi Jayana dengan Apa? dengan Andara. Iya, dengan Andara. Jauh ya. Kita menyamakan kondisi Jayana dengan brosur gitu ya. Artinya memang brosur itu menjadi acuan untuk kita melihat apa saja yang sudah ada dan apa saja yang belum ada gitu. Karena brosur itu sebenarnya adalah janji yang harusnya ditunaikan, amanah lah ya, amanah yang harus ditunaikan dari pihak pengembang kepada kita nih, customer. Itu yang pertama acuannya. Yang kedua juga kita harus berpikir Jayana ini tidak kita huni setahun 2 tahun saja. Pastinya sangat lama, mungkin nanti turun temurun gitu ya. Nah, tentunya juga kita tidak hanya memikirkan kondisi kita saat ini, mungkin rumah kita sudah bagus ya, kemudian rumah kita sendiri gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Keluarga cemara nggak ada masalah gitu. Tapi kan keluarga cemara itu juga punya tetangga-tetangga, Bapak ya Kak? Sehingga kita harus bersama-sama tuh membuat lingkungan di luar rumah kita sendiri itu juga baik, karena bagaimanapun juga hal itu yang akan membuat kita betah ada di sini ya. Lingkungan kita, bukan hanya rumah kita sendiri gitu. Kalau rumah kita juga aman, sudah cukup baik, tapi di kanan kiri, di jalan, di lingkungan sekitar kita gitu ya, banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Sudah seharusnya nurani kita tergugah lah untuk memperbaiki hal itu gitu. Om, catat, pilih kita bersama. Mangga kalau mau ambil aja, Om. Iya. Siap. Nih ada yang mau ngambil mangga nih. Oke, gini Bah. Dulu waktu Abah jadi ketua paguyuban, yang ada di pikiran Abah, gua harus ngapain sih? Gitu loh, Bah. Sedangkan kita dulu bener-bener ibaratnya kekompakan kita belum kebentuk. Gitu loh, Bah. Ya belum, termasuk saya bilang belum itu terbentuk. Masuknya Abah dulu pertama kali yang Abah pikirin, gua harus ngelakuin apa sih buat Jayana ini? Poin macul itu kita pastinya sudah punya
talenta yang ahli kan Iya. ya. Nanti fotonya muncul di papan. Baik, tadi mungkin Ah. yang paling penting tadi ketika kita punya narasi yang jelas, yang kedua kita harus punya massa atau orang-orang yang mendukung narasi kita, karena itu bukan narasi leader ya, tapi narasi kita bersama. Kalau kita tahu oh kita mau menuju ke sana, tujuannya baik, harusnya untuk membuat prosesnya jauh lebih progresif, lebih cepat, ya kita harus semuanya serta-merta ke sana gitu. Nah, yang terpikir oleh saya yang pertama, kita harus bekerja sama. Karena bekerja sama, gotong royong itu kan sebenarnya nilai-nilai budaya, nilai-nilai negara kita lah ya, nilai-nilai bangsa kita yang harus senantiasa terpelihara. Begitu juga mungkin kalau yang bagi muslim juga itu juga diperintahkan kita untuk menjaga hal itu. Nah, kalau kita tahu kita bersama-sama bisa mewujudkannya jauh lebih cepat, itulah yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan pertama adalah membangun kebersamaan itu, karena resikonya dari sebuah lingkungan itu nggak cuma ke 1-2 rumah atau rumah kita sendiri, tapi ke seluruh lingkungan, seluruh entitas yang ada. Berarti kalau nilainya jelek, remedial di rumah Abah ya? Remedial di sini. Abah. Ya, pakai quick stop, ada waktunya. Oke. Itu yang Tangan dong. Itu baru nyangat itu baru poin globalnya ya. Nanti Benar, detailnya ya banyak Benar, sih, kita pretelin lagi tuh. Apalagi tuh resikonya. Termasuk Abah menularkan banyak hobi ya, termasuk banyak hobi loh. Dia datang ke Jayana menularkan banyak hobi. Mulai dari apa ya? Sepeda, badminton, terus mie ayam, makan. Makan tuh. banyak. Ya. Oke, Bah. Banyak agenda lah yang kita buat ya satu. Benar. Tapi kan poinnya gini, Bah. Gimana supaya Abah itu menjadi bapak pemersatu bangsa Jayana? Iya. Kalau di sini Abah pemersatu bangsanya. Tolong di tag Sensor nggak ya? di tag Mbak kita saling. Aduh. Tampilin Bah, jadi gini, kalau misalkan kita tawarin, Bah, ayo dong jadi paguyuban, bahkan jadi RT ini di kita, kira-kira Abah siap gak, Bah? Ya kalau ditawarin mah jadi dapat jabatan yang nggak ada untungnya dan capek. Ya asal gaji cocok masuk, mau Itulah. sih pasti gitu loh. Iya. Nggak ada alasan lain kecuali Parais, Bah. Iya, saya sih orangnya materialistis lah ya. Selama Iya. cocok salary-nya bisa saya pertimbangkan. Tapi demi umat lah, Bah. Ya, Iya. Tapi saya juga bagian dari umat ya. podcast Jangan- bukan kampanye. Jangan-jangan saya mikirin umat tapi umat nggak mikirin saya. Parah ya. Mana editor? No baper. Oke, lanjut, Bah. Kita bicara tentang karir Abah waktu di paguyuban aja lah dulu ya. Dulu nih, Bah. Waktu Abah jabat di paguyuban, ada ibaratnya pasti Abah punya satu momen yang bener-bener itu Abah bilang Jayana keren. Gimana, Bah? Ya sebenarnya sih kalau momen-momen Jayana keren itu nggak cuma satu, banyak sih ya. Banyak. Tepuk tangan dong. Banyak lah ya. Banyak. Yang Sebutin. Oke. Banyak yang ya, Pak. Mungkin di awal-awal periode kita harus mikirin kondisi lingkungan gitu ya. Om Bob tuh udah jalan-jalan ke sister komplek kita, bukan sister city ya, Jayana Villas. Dan kita harus komparasi itu ya, Jayana Villas tuh seperti apa, dan kita juga jangan sampai kondisinya kurang baik seperti itu. Dan kita sih sebenarnya simple, kita hanya mencocokkan brosur dengan realita yang ada di Jayana. Nah, brosur itulah yang coba kita retas pelan-pelan kita lakukan. Nah, yang pertama kita babatin kebun pisang yang ada secara fisik pisangnya maupun virtual.
yang jadi manja yang pisang yang Iya. goib, yang langka, Betul. dan yang beneran pisang udah gitu. Benar, itu nggak tahu juga malam-malam tuh, makanya kan kalau ronda tuh kita suka ngeliat Om Jos diem di situ, kita nggak tahu ya apa yang dia lakukan ya. Banyak. Salah satunya ada bang, sampai sekarang dia masih jam 1 malam lah masih ngider sendiri. Ada sih salah satu warga bang, tapi jangan. Jangan sebutin, Jangan kita nggak sebutin. boleh Bukannya nggak boleh ya, gimana ya bang? Dia senior bang, ya nggak etis kita nyebutin para nggak di bisa nyebutin itu. dalam forum ini. nggak bisa. Nggak boleh sebut nama, nggak etis kita Sebut sebutin aja. nama Parais. Oke lanjut. Yang kedua, memang yang harus kita lakukan itu kita mesti merubah kondisi kita yang tadinya mungkin tadi kita secara individualistis memikirkan kondisi keluarga kita saja, rumah kita saja, tapi kita harus berpikir kita nih ada di entitas yang lebih banyak. Cakep. Nah, Banyak selanjutnya poin. ya yang harus kita lakukan adalah Gila. momen-momen kebersamaan lebih banyak lagi ya. Kita coba kemarin bikin sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha pertama kali dilaksanakan secara berjamaah di Jayana. Ntar kita seret, Pak. Betul, dari Ketua situ kan- DKM, Pak. benar. Oh iya boleh tuh, bro. Next ketua DKM. Kalau berani, ane tantang di sini. Bro, ketua DKM samping lapangan. Kapan punya jadwal? Kirim email. Dari situ kan akhirnya kita melihat juga banyak talenta ya, banyak Betul. bibit-bibit anak-anak muda yang secara pemikiran itu jauh lebih berkembang Lebih ya, edan. lebih baik, lebih spektakuler berkembang. Tapi gini loh, Bang. buah. Kadang pemikiran gila, pemikiran lagi sengaja nongkrong, itu jadi kenyataan. Ya, gitu ya, loh. itu sederhananya sih begini Sederhananya sih begini. Ada orang-orang yang memang out of the box gitu ya, tapi kita mesti akui ya kalau dia bercanda nongkrong kemudian jadi kegiatan itu jadi, apalagi dia tuh bekerja serius gitu ya. Orang bercanda aja jadi, apalagi serius pasti lebih bagus lagi gitu kan. Nah, sebenarnya begitu. Nah, itu sih yang mungkin harus kita sadari gitu ya. Nah, memang karakter orang tuh banyak warna gitu ya, sebagaimana kita ketahui bersama gitu ya. Kalau kita mau hidup lebih nikmat, lebih enjoy ya kita harus menerima banyak perbedaan, banyak warna itu sendiri. Kalau saya pribadi sih, saya lebih memilih ya kata senior saya gitu ya. Parais. Iya, senior saya lagi nih ya, nggak tahu. Ya Om Bagus sih suka ketemu di tempat kerjanya tuh ya. Kita harus memilih orang jujur atau orang sopan gitu ya. Karena nggak ideal memang ada orang jujur, benar dan sopan, susah gitu ya. Ada orang bener, jujur tapi nggak sopan banyak juga ya, kayak kita kali ya. Bingung kita. Iya. Saya ngadepin warga di belakang aja tuh. Ada kapling 59 kalau nggak salah. Senior, jujur, sopan, tapi kadang nggak gitu. Bingung gitu, Bah. Ya. Tapi itu masih lebih bagus lah ketimbang kita lebih memilih jadi orang yang sopan ya, tapi sebenarnya tidak jujur dan nggak benar gitu ya. Karena hal yang nggak benar dan nggak sopan itu juga kadang-kadang di apa ya, bisa ditutupi dengan sopan santun lah gitu. Tapi gini, Bah. Kita ini kan di sini istilahnya adalah sama-sama warga yang baru nih, Bang. Tentu kan Abah banyaklah masukan-masukan ngumpul pasti ke sarang Abah. Ini Abah nih, kita keren loh bro. Dia pagi sampai sore kerja, malamnya mikirin Jayana. Bahkan di kantor juga mikirin Jayana. Ngapain sih, Bang? Tepuk tangan dulu. Keren Abah. Yang malam mikirin Jayana. Makanya kerja yang bagus biar karirnya bagus. Sekarang dia mengabdi buat DKS jadi marbot. Gila, tiap hari ngepelin musola. Berkah, Bah. Oke, lanjut, Bah. Bah, kita kan tadi berawal dari sebuah ketidakseriusan yang ada di Jayana. Artinya ya kita ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Tapi poinnya kata Abah tadi, dari ngumpul, dari ngopi ada Banyak ide-ide yang ide-ide gila. Termasuk
banyak lah. Ya. Banyak ide-ide gila Jayana. Ya, dan kalau itu realistis untuk dilaksanakan, baik untuk semua, baik untuk masa depan Jayana, Benar. ya why not, kita sebenarnya harus bisa laksanakan itu karena memang kepentingannya atau kebaikannya jauh lebih besar gitu. Tapi kan sekarang gini, Bang. Kayak Abah nih, seorang yang aktif buat Jayana, ya maksudnya aktif di luar yang menularkan ke Jayana, itu bagus. Tapi kan tiba-tiba kita tahulah kondisi sekarang kan lagi corona gini, Bang. Entah hobinya Abah sepeda jadi keganggu juga kemarin kan, atau aktivitas yang lain lah seperti itu. Nah itu Abah gimana, Bang? Ya, Jadi tiba-tiba Jayana, wah gimana nih, mau arahnya kayak gimana nih? ya sebenarnya situasi sekarang ini itu bisa kita jadikan pemicu semangat juga gitu ya, karena mungkin orang-orang yang dilahirkan atau orang-orang yang ada di situasi yang berat itu mungkin orang-orang yang terpilih suatu saat nanti untuk menghadapi permasalahan yang berat juga gitu ya. Jadi kalau dulu orang-orang tua bilang tuh, kalau pelaut yang handal itu ketemunya badai, kalau ketemunya laut tenang doang tuh ya dia jadi nelayan, biasanya begitu. Ya nggak jadi pelaut ulung gitu. Nah situasi sekarang ini juga membuat kita harusnya jauh lebih kreatif dan inovatif gitu. Memang solusinya belum ada, tapi hidup kan mesti terus berjalan gitu ya. Life must go on. Jadi kita juga harus bisa mensiasati, harus bisa mengcustomize diri kita, ya aktivitas kita, karena kebutuhan kita juga nggak hilang gitu ya. Resiko kita yang ada di Jayana sebagai suatu entitas juga tidak berubah. Nah kalau situasinya seperti ini juga harusnya membuat kita jauh lebih berpikir lebih keras lagi, objektifnya tercapai, ya kebutuhan kita terpenuhi, tinggal how to-nya, tinggal caranya yang harus kita custom dengan lebih inovatif dan kreatif. Ya hal ini mungkin ya yang Allah kasih takdir buat kita agar kita jadi generasi saat ini yang lebih baik, karena kita diuji dengan ujian yang lebih berat. Tinggal merawat lah gitu ya, Bang ya. Jangan Marbot. Cuman gini, Bang. Ini ada sedikit pertanyaan masuk nih dari Jayana. Nggak benar. Ada. Berani. Oke, dia nanya gini, Bang. Jadi kan disaring dulu, bro. Pertanyaan yang masuk buat JP Podcast saring. Bah, dari pertanyaan yang masuk, ada satu pertanyaan yang benar-benar kayaknya harus kita jawab nih, ya. Dia bertanya, Bang, selama Abah jadi, dulu bro, selama Abah jadi ketua, beraninya ngasih pertanyaan esai. Harusnya pilihan. Oh enggak dulu, gini Bah, ini dari salah satu warga nih, sensor ya. Om mau tanya dong, waktu Abah jadi ketua itu apa aja sih yang udah ada? Oh, apa aja yang udah dibikin oleh Abah? Maaf Om bertanya karena saya masih belum lama di sini dan butuh pengen tahu juga. Oke, Bang. Nggak tahu ini. Nggak etis. gue disensor. Nggak etis kita nyebutin itu dari Om Heru kan. Oke, Bang. Lanjut. Apa ya? Jadi sebenarnya kalau membuat apa itu bukan saya sendirilah. Ini adalah pekerjaan besar kita bersama yang kita selesaikan bersama-sama. Jadi ini adalah hasil buah karya kita semua. Gitu. Oh minum ya? Sensor nggak di? Sensor nggak? Sponsor dong. Oh, sponsor. Nah, oke ya. Jadi kita bersama-sama sudah menyelesaikan apa saja. Mungkin yang pertama kalau kita lihat brosur versus realita atau realisasi yang sudah kita buat itu adalah taman gitu ya, karena di brosurnya ada taman. Yang pertama gambarnya itu, bro. Yang kedua, setelah taman di depan kita juga punya janji tuh, kalau kita ngeliat di brosur ada mainan anak-anak ya, fasilitas publik itu. Tangan dong. Lu yang biasa ayunan, yang biasa ayunan.
Parah ayunan dinaikin di dulu. bawah pohon bambu ya. Ah. Kemudian lapangan yang lebih proper gitu ya, artinya dulu kalau kita ngeliat tuh lapangan cuma ya landai gitu ya, tapi tidak ada drainase dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang sih juga memang belum proper, karena kalau kita nyemes kejauhan itu masih mentok rumahnya. Kita nggak etis tuh nyebutin Ganggu banget tuh Pak ketua rumah. DKM Pak. Kita mau kita garisin di temboknya nggak enak. Iya. Ketua Mungkin lapangan DKM, itu bro. size-nya mesti kita rapetin lagi sehingga benar-benar. lebih maju. Terus apa Nah, lagi? Bedeng. Ya, kemudian ya membersihkan banyak hal lah ya, artinya hal-hal yang nggak rapi seperti tempat buangan tuh. Puing kan di sini ada 3 lokasi lah ya. Nah itu juga Itu kita udah clear ya? benar ya, karena itu beresiko bagaimanapun juga untuk keamanan, untuk perkembangan anak ya, dan untuk ya kesehatan bagaimanapun juga. Nah, itu sebenarnya hal yang bisa di manage lah ya. Nah ketika mungkin di manage-nya nggak terlalu apa ya, nggak well manage gitu ya, ya kita punya kewajiban untuk bersama-sama menyelesaikan. Dan yang terakhir mungkin yang sama-sama kita rasakan itu masalah finansial kita gitu ya, yang harus kita transfer sebelum tanggal 10 ke GIJ. Itu mungkin dampaknya yang ya signifikan lah ya. Cerita Apa nanti ini ada yang judul. bagian Cerita panjang ya kan? maintenance fee. Ya. Ya. Nanti apa lagi kita ini. Bah, gini Bah. Aneh, bisa kita kan tahu Abah kayak dulu punya partner kerja di Jayana nih, yang kayaknya dulu kalau kemana-mana kayak apa ya, kayak biji salak gitu bro, berdua mulu. Kayak Asterix dan Obelix. Nah kebetulan nih bintang tamu yang akan kita panggil ini, Kita panggil. tar dulu. Belum. Ini susah bro, kemarin dia sempat kena musibah juga, dia kena COVID. Akhirnya dia isoman. Kita juga nggak tahu ya dia kena COVID apa enggak, karena badannya masih bagus-bagus aja. Ya nggak? Apa di rumahnya Mungkin program kita nggak tahu juga. suplemennya bagus, apa olahraganya bagus, kita nggak tahu. Kita panggil ya bintang tamu ini, salah satu partner Abah dalam bekerja di Jayana.